Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun di siang hari yang panas ini, kita harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu lihat terdapat beberapa sampah di bawah mejanya dan terdapat beberapa meja dan kursi yang masih terlihat belum rapi. Ibu mau Ananda semuanya membersihkan dulu sampah yang ada di bawah meja dan merapikan dulu meja dan kursinya menyesuaikan dengan barisan yang di depannya. Apakah sudah selesai Ananda semuanya? Oke, bagus, sudah rapi ya. Sekarang Ibu akan cek kehadiran Ananda semuanya terlebih dahulu. Apakah ada dari Ananda semuanya yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada? Wah, bagus, semuanya hadir ya. Baiklah, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Jadi, Ibu harap yang terdapat di atas mejanya yang bukan mengenai pembelajaran kita pada hari ini disimpan terlebih dahulu ya, Ananda semuanya. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau nanya dulu mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada dari Ananda semua yang dapat menyebutkan apa yang kita pelajari? Ya, kepada Dita, silakan Dita. Ya, bagus, berikan dulu tepuk tangannya kepada Dita. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dita, kalau pertemuan kita sebelumnya yaitu membahas mengenai getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda melalui titik keseimbangannya. Dan gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi selama perambatannya. Ya, berdasarkan medium perambatannya, gelombang terbagi atas dua jenis. Siapa yang dapat menyebutkan? Apa itu? Apakah tidak ada Nanda semuanya? Baik, Ibu akan minta Sana. Sana, apakah bisa menyebutkannya? Ya, silakan Sana. Ya, bagus sekali. Ya, seperti yang dikatakan Sana tadi itu benar ya. Yang pertama gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kita pada hari ini yaitu mengenai cahaya dan alat optik. Mengenai cahaya dan alat optik ya. Ibu harap dengan Ananda semuanya mempelajari materi hari ini, Ananda semua akan dapat menjelaskan sifat-sifat dari cahaya, pembentukan bayangan, dan alat optik. Jadi materi kita itu ada 3 sekarang. Yang pertama sifat-sifat cahaya, yang kedua pembentukan bayangan, yang ketiga yaitu alat optik. Baik, seperti tadi yang sudah dijelaskan mengenai gelombang elektromagnetik, contohnya salah satunya yaitu gelombang cahaya. Maka cahaya merupakan gelombang elektromagnetik adalah salah satu dari sifat cahaya. Dan materi kita sekarang yang pertama itu sifat-sifat seperti yang sudah disebutkan tadi. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Apa contohnya cahaya merupakan gelombang elektromagnetik? Yaitu pada cahaya matahari. Cahaya matahari memancarkan sinarnya ke segala arah, bahkan dapat sampai ke bumi ini
yaitu melalui ruang hampa. Jadi, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus itu kita lihat contohnya yaitu pada saat kita menyalakan senter. Bagaimana bentuk dari cahayanya? Ya, cahaya terlihat lurus. Selain dari senter, apakah ada dari Anda semua tahu apalagi contohnya? Ya, pada lampu kendaraan. Jadi yang kedua sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu bidang. Jadi pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dan pemantul. Jadi sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu bidang. Pemantulan pada cahaya ini terdapat dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti aspal atau tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang datar. Contohnya yaitu pada cermin datar. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat. Contohnya yaitu pada pensil yang kita masukkan pada gelas bening yang berisi air jernih. Maka pensilnya, bagaimana kelihatannya Ananda? Ya, pensilnya terlihat seperti patah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai pembentukan bayangan. Yang pertama yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada cermin datar, bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari pepotongan sinar-sinar pantul yang konvergen. Dan bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen. Yang kedua yaitu pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke dalam. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari cermin cekung ini? Ya, seperti sendok ya, yang mencekungnya ke dalam, ya, seperti mangkok juga. Jadi sifat dari cermin cekung ini, bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan ke sebuah cermin cekung, maka sinar pantulnya akan mengumpul.
Karena itu, cermin cekung ini juga disebut dengan cermin konvergen. Terdapat beberapa sinar istimewa dalam cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus yang jika digambarkan itu akan terlihat seperti ini. Ini cermin cekungnya, ini sumbu utama. Maka sinar datang sejajar sumbu utama. Kita buat dulu titik fokusnya. Bunyi yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Maka sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini sinar datang ya. Akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini titik fokusnya, jadi akan dipantulkan melalui titik fokus. Kira-kira seperti itu ya. Ini panahnya ke sini. Itu yang pertama. Selanjutnya sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi dipantulkan kira-kira seperti ini gambarnya. Yang sinar istimewa yang selanjutnya, sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan kembali melalui titik M, melalui titik pusat kelengkungan cermin ini akan ini sinar datangnya, lalu akan dipantulkan lagi ke M. Seperti itu ya kira-kira gambarnya. Baik, selanjutnya pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung keluar. Kalau tadi contohnya sendok, sekarang siapa yang dapat menyebutkan contoh dari cermin cembung? Ya, yang sering kita lihat yaitu pada kaca spion. Kaca spion bentuknya melengkung keluar ya. Sifat cermin cembung yaitu bila berkas sinar sejajar sumbu utama dijatuhkan pada cermin cembung, maka berkas sinar akan dipantulkan menyebar, seolah-olah berasal dari titik fokus. Karena itu cermin cembung disebut dengan cermin divergen. Pada cermin cembung juga terdapat beberapa sinar istimewa seperti cermin cekung. Yang pertama, sinar istimewa pada cermin cembung yaitu sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kita gambarkan dulu ini sumbu utamanya. Kita akan gambarkan dulu cerminnya. Berarti cerminnya di sini, titik fokusnya di sini, di sini. Seperti itu ya. Jadi apa tadi bunyi yang pertama? Sinar datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin. Nih. Akan dipantulkan, ini sinar datang akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini titik fokusnya. Seolah-olah ini dari titik fokus, maka ini pantulannya. Jadi itulah kira-kira gambarnya ya.
sinar istimewa pada cermin cembung yang kedua, yaitu sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang menuju titik fokus, ini titik fokusnya, jadi ini sinar datangnya menuju titik fokus ya. Ini sinar datangnya, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama, jadi sejajar ini pantulannya. Seperti itu ya gambarnya. Kita lanjut ke sinar istimewa cermin cembung yang ketiga. Yaitu yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari M. Jadi datangnya ini menuju M, sinar datang, jadi nanti akan dipantulkan kembali, jadi seperti ini ya gambarnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu rumus. Rumus pada cermin cekung dan cermin cembung. Terdapat rumusnya yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Yang mana F merupakan jarak fokus dengan satuan cm dan S sama dengan jarak benda dengan satuan yang cm juga, dan S aksen jarak bayangan satuannya cm. Inilah rumus jarak fokus pada cermin cekung dan cermin cembung. Tetapi F bertanda positif ini jika pada cermin cekung. Jika F negatif yaitu pada cermin cembung. Itulah perbedaan dari rumus jarak fokus cermin cekung dan cermin cembung. Jika sudah selesai dicatat Anda semuanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh dari alat optik dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, yang pertama yang sering kita jumpai itu mungkin kamera ya. Kamera merupakan alat optik. Apa fungsi dari kamera? Ya betul ya semuanya. Fungsinya untuk menangkap gambar atau mengambil foto ya. Jadi bayangan yang terbentuk pada kamera ini bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya contoh kedua yaitu loop. Siapa yang tahu apa itu loop? Yaitu sama dengan kaca pembesar ya. Jadi fungsinya untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar. Jadi sifat bayangan yang dibentuk pada loop ini yaitu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya yaitu alat optiknya mikroskop. Apa itu fungsi dari mikroskop? Ya hampir sama dengan loop, tapi mikroskop ini berfungsi untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil agar tampak lebih besar dan lebih jelas. Dan juga sifat bayangan yang terbentuk dari mikroskop ini yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Materi yang kita bahas pada hari ini. Sebelum menutup pertemuan pada kali ini, Ibu minta dulu kepada Juna, kesimpulan apa yang dapat Juna ambil dari materi kita pada hari ini? Ya bagus sekali ya, berikan tepuk tangan pada Juna. Ya,
Jadi terdapat 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, Lia. Bagaimana Lia? Ya, rumus jarak fokus dari cermin cekung dan cermin cembung itu hampir sama. Yang membedakan yaitu F bertanda positif jika cermin cekung dan F bertanda negatif jika cermin cembung. Dengan kita mempelajari materi hari ini, maka kita mendapatkan manfaatnya, yaitu kita dapat mengetahui sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, dan alat-alat optik yang ada di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, yaitu seperti kamera dan loupe ya. Terus agar Ananda semuanya dapat untuk lebih memahami materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang ada pada LKS, yaitu berupa soal pilihan ganda. Ibu harap semuanya mengerjakan, tolong diingat ya, dan akan kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dan juga untuk materi selanjutnya jangan lupa untuk dibaca juga, agar saat pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan selanjutnya itu kita dapat lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita bahas. Jadi ibu akan mencoba untuk membagi Ananda semuanya di pertemuan besok itu dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas di besoknya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Semoga materi hari ini dapat kita manfaatkan dengan baik. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.